6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Harus semua petugas yang melakukan pengolahan makanan bergizi gratis ini semua betul-betul sehat, itu yang kami harapkan. Bahatin itu asites itu penumpukan cairan di rongga perut, tapi dia sudah menjalar ke paru-paru kayaknya. Tapi sementara ini masih dirawat di rumah sakit. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio, Tanganapada kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan petugas dapur umum program makan bergizi gratis Kota Bau-Bau menjalani pemeriksaan kesehatan di UPTD Puskesmas Wajo. Pria lanjut usia asal Kabupaten Buton menderita penyakit asites dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Dengar inilah Warta Kepton pagi hari ini, Sabtu tanggal 25 Januari 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Puluhan petugas dapur umum program makan bergizi gratis Kota Bau-Bau menjalani pemeriksaan kesehatan di UPTD Puskesmas Wajo. Terkait hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Harus semua petugas yang melakukan pengolahan makanan bergizi gratis ini semua betul-betul sehat, itu yang kami harapkan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau melalui UPTD Puskesmas Wajo melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 47 orang penjamah dan pengolah pangan di dapur umum Murhum untuk program pemberian makan bergizi gratis MBG di Kota Bau-Bau. Kepala UPTD Puskesmas Wajo, Arni Maruju, mengatakan pemeriksaan kepada petugas dapur umum ini meliputi medical check-up atau MCU secara umum, tes cepat molekuler tuberkulosis atau TCM-TB, pemeriksaan hepatitis, dan juga pemeriksaan penyakit tidak menular atau PTM. Untuk pemeriksaan kesehatan ini kami bagi 2 hari ya, karena jumlah 47 orang itu dengan pemeriksaan jenis-jenis pemeriksaan yang tadi saya sebutkan itu cukup banyak memakan waktu. Jadi kita bagi 2 hari, hari Kamis dengan hari Jumat, insya Allah nanti ke semua penjamah pengolah makan ini pada akhirnya diperiksa kesehatan dan mendapatkan surat keterangan berbadan sehat bila mana layak kesehatannya. Kalau tidak layak itu ada keterangan tidak sehat misalnya dari hasil pemeriksaan tersebut. Arni memastikan dalam pemeriksaan kesehatan ini pihaknya akan bekerja profesional dengan melakukan pemeriksaan secara detail dan bukan hanya sekedar pemeriksaan. Mengingat tugas dari para pekerja di dapur umum ini adalah menyediakan makanan yang sehat dan bergizi kepada target sasaran yang tidak hanya untuk anak sekolah, namun juga menjangkau balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tentunya kita tidak mau penjamah pengolah makanan ini tidak melalui seleksi pemeriksaan kesehatan. Harus semua petugas yang melakukan pengolahan makanan bergizi gratis ini semua betul-betul sehat, itu yang kami harapkan. Karena ini untuk jangka masa panjang untuk anak-anak kita, sehingga nanti kita merasa nyaman pada saat kita diberikan makanan karena sudah melalui prosedur yang sesuai SOP maksudnya. Dengan langkah ini, Kepala UPTD Puskesmas Wajo berharap dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam mendukung program MBG untuk generasi emas 2045. Saudara, tim Resmob Satreskrim Polres Buton Tengah bersama Polsek Mawasangka berhasil mengamankan seorang lelaki berinisial R, usia 23 tahun, warga lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, yang diduga sebagai pelaku penganiayaan terhadap MI, usia 21 tahun. R diamankan tanpa perlawanan setelah sebelumnya beberapa kali dilaksanakan pencarian namun berhasil lolos dan melarikan diri. Kasih Humas Polres Buton Tengah, Ibda Tamrin, mengatakan kejadian penganiayaan terjadi pada 1 Desember 2024 sekitar pukul 17:40 waktu Indonesia Tengah saat korban MI usia 21 tahun bersama sepupunya yang berinisial F berboncengan mengendarai sepeda motor.
Adapun informasi yang disampaikan, di perjalanan kendaraannya hampir bersenggolan dengan sepeda motor yang juga dikendarai oleh pelaku R. Saat korban kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dihadang oleh pelaku menggunakan sepeda motornya dan sempat terjadi perdebatan yang kemudian pelaku melakukan tindakan penganiayaan berupa pemukulan. Saat itu korban sempat meminta maaf dan meminta agar pelaku pergi, namun pelaku kembali melakukan penganiayaan terhadap korban MI yang mengenai bibir atas dan kepala korban yang membuatnya tersungkur di tanah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Pria lanjut usia asal Kabupaten Buton menderita penyakit asites dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Selengkapnya, Waude Nurliani melaporkan. Hardin, 58 tahun, pria lanjut usia lansia asal Desa Laburunci, Kabupaten Pasar Wajo, Kabupaten Buton, harus menghabiskan waktunya berhari-hari untuk berobat. Kesehatannya terganggu akibat penyakit asites yang melumpuhkan aktivitasnya. Asites merupakan kondisi medis yang terjadi ketika cairan berlebihan menumpuk di rongga perut. Cairan yang menumpuk di rongga perut Pak Hardin sudah menyebar di paru-paru, membuat kondisinya semakin memprihatinkan. Lansia yang dikenal warga setempat dengan panggilan Lapigi ini berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga pengobatannya didampingi Yayasan Posko Berbagi Bau-Bau untuk membantu menggalang donasi. Yayasan Posko Berbagi Bau-Bau telah menjemput Pak Hardin dari Kabupaten Buton untuk berobat di Rumah Sakit Kota Makassar sejak awal Januari 2025. Pasien kini dalam perawatan di RSUP Dr. Tajudin Kailit Makassar. Pak Hardin itu asites. Asites itu penumpukan cairan di rongga perut. Tapi dia sudah menjalar ke paru-paru kayaknya. Tapi sementara ini masih dirawat di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar. Sementara dalam proses pengambilan sampel cairan masih dalam tahap biopsi. Tinggal menunggu hasil keluar apakah ganas atau jinak. Jadi posisi pasien masih dirawat menunggu hasil biopsi. Di Kota Dayang, Pak Hardin bersama pasien lainnya ditampung di rumah singgah. Saat jalur pengobatan, tim Posko Berbagi turut mendampingi pasien. Posko Berbagi Bau-Bau terus menggalang dana untuk membantu Hardin dan pasien lainnya yang membutuhkan. Warga yang ingin meringankan beban keluarga kurang mampu dapat berdonasi melalui rekening Posko Berbagi dengan menghubungi Ketua Yayasan Melani di nomor 0813 5583 0400. Dengan dukungan masyarakat, diharapkan Pak Hardin dapat segera pulih, menjalani sisa hidupnya tanpa beban penyakit berat yang melumpuhkan aktivitasnya. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Menyikapi keluhan masyarakat terkait parkir liar, terutama di kawasan Kota Mara termasuk Pasar Wameo, Dinas Perhubungan atau Disub Kota Bau-Bau berencana memprogramkan parkir elektronik terutama di Pasar Wameo. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau Arlis mengatakan, sedangkan untuk kawasan Kota Mara yang merupakan ruang publik harusnya tidak boleh menjadi perlintasan umum. Oleh sebab itu, konsep yang ditawarkan di Disub Kota Bau-Bau adalah membuka dua pintu yang jika nanti disepakati, pintu pertama di Tugu Adipura, sementara pintu kedua di Islamic Center, sehingga kawasan Kota Mara digunakan sebagai ruang publik. Setiap yang datang adalah masyarakat yang hadir untuk menikmati suasana keindahan Kota Mara. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Puluhan petugas dapur umum program makan bergizi gratis Kota Bau-Bau menjalani pemeriksaan kesehatan di UPTD Puskesmas Wajo. Pria lanjut usia asal Kabupaten Buton menderita penyakit asites dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.